Orang pada fear katanya ekonomi suram. Nah itu. Apakah ini sebenarnya kesempatan untuk kita menjadi greedy? Di sini kita ingin rangkum 3 hal yang menurut kita why Warren Buffett bisa menjadi Warren Buffett yang sekarang. Intinya yang sukses siapa, itu yang kita tiru. Buffett hartanya ada di mana? Ya, bukan di properti, bukan di cash, ya, tapi di bisnis, ya, di saham. Kadang kalau kita investasi tuh kita udah punya barang, modal di bawah, kita masuk cukup banyak, ketika udah naik kita pasti bias. Iya. Oh ini masih grow lagi nih, Ya. ini masih bagus lah ya, jelek-jelek dikit masih nggak apa-apa, ntar ke depannya makin bagus. Gue butuh satu tip boleh ya? Boleh. Buat teman-teman nih. Tahun 2025 itu adalah kesempatan emas untuk kita bisa mulai investasi di pasar modal. Maka dari itu, untuk pertama kalinya, Think akan mengadakan eksklusif 2 days offline workshop di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Karena kami yakin di tahun 2025 ini adalah kesempatan terbaik untuk kita bisa berinvestasi yang belum tentu akan terjadi dalam waktu dekat lagi. Selama 2 hari tersebut, kalian akan dibimbing langsung oleh beberapa senior analis dari Think untuk menguasai investasi pasar modal. Kalian akan diajarin mulai dari apa itu value investing, kenapa kita di Think tetap pilih value investing, beserta gimana cara kita menganalisa bisnis yang bagus, beserta sektor ataupun perusahaan-perusahaan yang kita rasa sangat menarik untuk kita analisa di tahun-tahun mendatang. So, daftar sekarang karena workshop ini akan kita batasi hanya untuk 100 orang pertama saja. See you di tanggal 30 Agustus. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Hari ini sama Pak Samuel, kita ingin bahas seputar legenda investasi dunia, Warren Buffett. Mungkin teman-teman yang belum tahu ya, I think memang banyak orang itu yang berhasil dari pasar modal. Teman-teman pasti nggak asing dengan nama Warren Buffett, atau mungkin yang pernah dengar nama trader ya, George Soros. Semuanya itu bisa dibilang berhasil dengan gayanya masing-masing. Ya, tapi salah satu cerita yang kita mau highlight di sini adalah Warren Buffett ya. Kenapa Warren Buffett? Karena bagi kita dia tetap menjadi salah satu sosok yang still stays in the game. Ya, jadi dia nggak pensiun cepat, tapi tetap stays in the game dan tetap bisa memberikan performa yang sangat maksimal. Udah mau pensiun katanya? Udah mau pensiun sih. Tapi Ceng Lila udah umur berapa 90 ya, berapa puluh tahun, berapa puluh tahun ya. Dan returnnya, kalau teman-teman mikir returnnya cuma 20%, coba 20% di compound selama 50 tahun, itu hasilnya luar biasa. Di sini kita ingin bahas 3 hal ya. Jadi teman-teman pasti nonton sampai akhir kalau mau invest seperti Warren Buffett. Ya. Di sini kita ingin rangkum 3 hal yang menurut kita why Warren Buffett bisa menjadi Warren Buffett yang sekarang. Ya. Pertama-tama adalah buy companies, not stocks. Ya. Karena di balik suatu saham itu kan ada bisnis. Ya. Coba jangan ngeliatin harga sahamnya terus-menerus. Pelajarin bisnis di balik suatu lembar saham tersebut. Mungkin kita sebagai analogi ya, kalau teman-teman tahu, ibaratnya kita lagi nonton pertandingan sepak bola nih. Dibanding ini kita ngeliatin papan skornya mulu. Coba benar-benar lihat fundamental lah, lihat pemain di tim kita. Tim kita nih jago nggak ngoper bolanya? Passingnya bagus nggak? Pertahanannya bagus nggak? Kalau cara main mereka bagus, cepat atau lambat, kita yakin ujung-ujungnya mereka akan mencetak skor. Dibandingin cuman nge-refresh ngeliatin skornya. Nambah nggak? Wah kok kejebolan nih. Memang bukan artinya tim bagus itu udah pasti menang terus, belum tentu. Tim yang bagus aja bisa jadi kalah pada waktu 1 dan 2 hal. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, kalau tim kita solid, ya ibaratnya perusahaannya solid, pasti mereka akan mencetak gol juga. Ya. Mungkin sebagai contoh boleh ceritain nggak Sen? Ada nggak contoh ya? Kenapa kita ini harus benar-benar perhatiin perusahaannya dan bukan saham ya, bisnisnya? Memang di pasar saham ini ada banyak aliran Jo. Ya, ada banyak aliran. Ya, ada yang nganggapnya ini ya sama kayak kita lah ya, saham ya bisnis. Ada yang nganggapnya saham ini ya pergerakan grafik doang. Ada yang bahkan nganggep saham itu judi. Kayak kasino gitu kasar kata. Kasino buka tiap hari. Iya, kayak kasino yang buka enggak sih, Senin sampai Jumat sih Jo. Ya 1 minggu sih beribu gitu ya. Nggak kayak kripto, kalau kripto tiap hari gitu. Cuman kalau menurut saya simpel gini deh, waktu saya lihat sekarang saya baca lihat aja tokoh yang paling sukses di bidang itu. Ya contoh di invest itu yang paling sukses siapa? Warren Buffett. Ya dan dia bilang apa? Ya saham itu kan bisnis di baliknya. Ada nggak misalnya tokoh-tokoh lain yang mungkin punya pandangan yang berbeda? Sangat ada Jo. Pasti sangat banyak dan tentu pasti juga ada yang lihat lah, si ini buktinya begini, si ini buktinya gini. Yes. Tapi waktu itu saya mikirnya cuma simpel doang Jo. Intinya yang sukses siapa? Itu yang kita tiru. Ya. Dan kalau kita lihat ibaratnya the trillionaires of the world ya, billionaires of the world. Itu semuanya saham. Ya, semuanya bisnis, semuanya investasi saham. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman cek aja. Kayaknya kenapa? Ya, kayaknya udah pasti karena saham. Dan long term, lihat aja. Ya, Buffett hartanya ada di mana? Saham. Ya, bukan di properti,
bukan di cash ya, tapi di bisnis ya, di saham, investnya di saham, di company. Ya kalau kita lihat Elon Musk, hartanya ada di mana? Perusahaannya. Ya di perusahaan dia sendiri, sahamnya Tesla sih, sahamnya yang bikin dia kaya gitu. Ya, dan udah pasti perusahaan-perusahaannya ini kalau lihat di Amerika ya, kita patokannya Amerika aja, kenapa? Itu kan pasar yang terbesar gitu. Yes, benar. Lihat aja deh, top 5, top 10 perusahaan-perusahaannya. Ya, itu saya yakin itu perusahaan-perusahaan yang memang fundamentalnya bagus, fundamentalnya solid. Yes. Itu. Jadi saya mikir dari situ aja. Ini cerita lucu aja. Ada yang pernah nanya saya, Kenapa? apa bedanya lu main saham sama lu ke kasino? Ya kan bilang ke saya, lu ke kasino juga duit lu juga bisa kali 2, ya kan? Hilang juga. Ya dalam hati saya ya, karena ini yang ngomong kan lebih senior gitu ya. Saya iya aja gitu. Tapi dalam hati saya, ya gue sih nggak pernah lihat orang kaya banget di kasino gitu ya. Iya maksudnya ya ada yang bisa menghasilkan gitu ya. Tapi kalau yang sampai top banget, kaya banget, menurut saya sih nggak ada gitu ya. Jadi ya saham ini is not betting, it's not judi ya. Is investing in business. Yes. Dan yang kata kuncinya di sini yang I think kita punya pemikiran yang sama, itu adalah konsistensi. Ya. Dengan kita melihat suatu saham adalah sebagai suatu bisnis by the companies, not the stocks, kita akan dipacu untuk benar-benar mikirin, aduh bisnisnya bagus gak ya? Kira-kira bisa bangkrut gak ya? Kalau misalnya bisnis aja nggak bisa bangkrut, ya mereka nggak punya utang, chance bangkrutnya kecil, gimana bisa gagal bisnisnya? Paling mentok-mentok nggak kemana-mana gitu kan. Dan inilah kata kuncinya untuk kita bisa mencari konsistensi adalah dengan buy companies not stocks. Fokus pelajarin bisnisnya. Yaitu yang membuat Warren Buffett bisa menjadi seperti hari ini. Nah, kita lanjut ke poin nomor 2. Kalau kita lihat dari sejarah Warren Buffett transaksi-transaksi dia, ada satu benang merah lagi yang kita bisa temukan. Teman-teman bisa tahu yaitu apa? Adalah invest in what you know. Betul. Atau kita mungkin sering sebutnya sebagai circle of competence. Mungkin boleh ceritain dikit nggak sih buat teman-teman yang belum tahu circle of competence ini apa sih dan kenapa sebagai investor ini tuh penting banget. Dan di Ting kan kita sering banget gaung-gaungin nih bahasa circle of competence ya. Apa sih circle of competence ini? Sebenarnya circle of competence bahasa itu tinggi Jo. Sebenarnya simpel itu cuma keahlian. Ini simple banget ya teman-teman. Ini saya yakin deh. Pasti teman-teman datang dari background yang berbeda. Ya. Misalnya contoh, ada kayak di member team nggak ya? Even kayak tim kita ada yang memang kayak saya analis, ada yang memang marketing, ada yang finance, itu kan bidang. Pemahaman di bidangnya masing-masing. Ya sama, kalau kita investasi saham, ya kita harus paham bidang itu. Sama kayak kita mau kerja. Kita kalau mau kerja, ya harus paham. Saya sebagai investor, sebagai analis juga, ya harus paham cara menganalisa perusahaan. Benar aja ya? Benar. Tapi kalau saya sebagai orang finance, ya saya harus paham pembukuan. Itu kan is very simple. Menurut saya itu is not only a prinsip in investment, tapi itu emang prinsip hidup. Ya lu ngapain invest kalau lu gak paham? Ya lu ngapain ambil kerjaan kalau lu juga gak paham? Itu bukan bidang lu. Ya kan simple aja gitu kan. Jadi menurut saya ini is not like rocket science gitu. Ini bukan susah banget. Tapi ya ini memang prinsip yang sangat dasar gitu. Apalagi kalau kita udah mau invest dengan uang yang serius. Hasil kerja beberapa tahun udah kekumpul. Masa sih kita invest di perusahaan-perusahaan yang kita aja gak paham masa depannya gimana? Ya kan? Kalau teman-teman lihat, baik lagi kita lihat perusahaan yang tadi ya, yang di top, yang di global itu, yang kinerjanya bagus, itu mau sakit bisnisnya juga bagus, udah pasti lah ya. Tapi kedepannya juga bagus juga, prospeknya bagus juga gitu ya. Ya kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang prospeknya nggak jelas, ya mungkin in the next 10 years sahamnya udah entah di mana, itu juga. Jadi it's important untuk kita invest di perusahaan-perusahaan yang kita bisa tahu kedepannya gimana. Ya. Ada satu cerita Warren Buffett ya. Ini dia sempat di email Jo. Saya lupa ini tahun berapa, tapi sempat ada orang yang email ke Buffett, kenapa si Opa Buffett nggak mau beli Microsoft? Oke. Ini menarik. Orang pada nggak tahu. Gue belum baca tuh malah tuh. Belum baca ya? Belum baca juga apa? Jadi ini orang kayak dia memang paham bisnisnya Microsoft segala macam. Dia ceritain tuh ke si Warren Buffett. Dan Warren Buffett juga bilang, oh ya, I understand itu. Ya, cuma kenapa Warren Buffett akhirnya nggak beli Microsoft? Karena dia tidak cukup paham untuk prediksi masa depannya. Oke. Jadi kalau misalnya di Microsoft ini kan jualan software ya, jualan sistem lah di tiap laptop. Dia bilang gini, gue nggak pernah tahu kapan perubahan itu terjadi. Dan ketika perubahan itu terjadi, misalnya saat ini semua pakai Excel, bisa jadi ada satu hari entah kenapa tiba-tiba semua orang udah nggak mau pakai Excel, udah nggak mau pakai PowerPoint, udah nggak mau pakai Windows lagi. Dan ketika itu terjadi, itu gesernya tuh bukan kehilangan pangsa pasar 5%, 10%, enggak, itu langsung ganti semua. Dan dia bilang karena saya nggak bisa prediksi itu, saya nggak tahu itu, ya udah saya hindarin itu. Oke. Itu. Jadi kalau kita lihat itu prinsipnya dia, dan saya sangat setuju prinsipnya. Mungkin company-nya tiap orang beda-beda. Ya, tapi prinsip dasarnya itu sama. Mau diinvest, mau dikerja, mau diusaha, apapun menurut saya sama. Masuk
kita pelajari bidang. Kalau kita nggak paham, kita jangan masuk. Ya pelajarin dulu. Oke. Dan tentunya ketika kita ngomongin pelajarin bidang ya, tadi very nice sharing, baru tahu juga gue Sam ya. Gue kemarin sempat baca-baca soal Apple. Warren Buffett, teman-teman pasti tahu lah, dia kan untung paling banyak itu di Apple salah satunya. Dimana orang kan paling dulu suka ngejulukin, dia mah old school, nggak ngerti tech segala macam. Tapi ya kenyataannya dia bisa masuk di Apple dengan posisi terbesar, meskipun slash consumer juga Apple ya. Tapi menariknya, yang gue mau highlight di sini adalah bukan ketika dia beli saham, Sam. Tapi kalau teman-teman tahu, sekarang Warren Buffett itu udah jual sebagian besar sama di Apple. Ya tentu sekarang masih ada posisi cukup banyak ya. Cuman dia udah jual banyak juga di Apple. Nah, kenapa dia mau jual? Ini balik lagi. I don't know for sure 100% karena kan Warren Buffett juga nggak state clearly. Cuman saya coba lihat datanya Apple dan I found out that Apple itu di tahun 2024 ke 2025 dibandingin tahun 2023, satu, top line-nya udah nggak grow. Dan kedua, penjualan dari sisi hardware-nya dia itu sebenarnya menurun. Jadi ditopang sama iCloud, service-service begitu. Nah, ini dugaan saya, ini cuma dugaan saya, disclaimer, ini bukan Warren Buffett bisikin saya cuma mikir alasan Warren Buffett dulu invest di Apple, pasti dia yakin ke depannya ini growingnya gila-gilaan. Dan memang benar, semua orang tergila-gila dengan Apple, fanatik dengan produknya, join ke ekosistemnya. Tapi di 2024-2025 nih, pasti kita sebagai consumer aja, kita aware. Banyak handphone-handphone lain dari China, dari Korea, itu juga nggak kalah bagus loh. Dan nggak kalah gengsi juga. Ya kan? Orang pakai Samsung sekarang gengsinya udah bagus. Even orang pakai Vivo, Huawei juga bagus. Ya kan? Bukan something yang dipandang sebelah mata lagi. Dan itu translate kemana? Ke kinerjanya Apple dari sisi penjualan hardware-nya. Jadi saya ngebayangin, kalau misalnya saya invest di Apple, ya udah, meskipun udah invest dari 5-10 tahun lalu. Tapi saya ngeliat laporan keuangan, ya mungkin nggak jelek, masih nggak jelek-jelek amat, masih bagus gitu loh. Bottom line masih oke lah, nggak tumbuh banyak, nggak kurang banyak, masih standar-standar aja. Tapi saya mikir 10 tahun ke depan gimana nih? Exactly yang kayak lu bilang di Microsoft, bisa jadi sekalinya terjadi perubahan, itu langsung berubah semua. Ya bayangin kayak BlackBerry itu kan dinamis banget, Sam. Betul. Gue bocor satu tip boleh ya? Boleh. Buat teman-teman nih. Kalau mau invest di perusahaan yang consumer good, gue melihat Apple consumer good. Kenapa? Karena ya itu udah jadi kayak lifestyle lah ya. Lu pakai apa? Apple. Pakai Apple. Biasanya yang pakai Apple itu udah keseringan ya. AirPods. Jamnya juga Apple Watch. Ya mungkin lu enggak ya. Iya. Ya unik. Dikasih kado soalnya. Dikasih kado ya. Tapi biasa kalau yang udah ikut ekosistemnya Apple tuh semuanya Mac segala macam nggak bisa hidup tanpa itu. Udah kayak consumer. Satu yang paling harus kita pastiin di bisnis consumer adalah omset itu tidak boleh turun. Kenapa? Harga jual nggak mungkin turun dong dari tahun ke tahun. Artinya kalau omset lu nggak naik atau omset lu turun, artinya lu jualannya lebih dikit. Benar. Nah, artinya lu kehilangan tuh pangsa pasar ya. Dan intinya di bisnis consumer yang paling penting itu pangsa pasarnya kejaga terus. Karena once orang lain coba produk lain dan dia nyadar sebenarnya produk ini nggak kalah bagus, habis ketika mereka coba ya. Itu tips satu ya. Jadi menurut saya ya tadi makanya penting buat kita tahu-tahu hal yang seperti ini. Ini banyak banget dibahas di Ting, tapi gue nggak apa-apa ya buat nyebut satu ya. Jangan di-cut yang ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, siap. Dan itu yang tetap nyambung ke prinsip nomor 2 itu tadi, Sam. Invest in what you know. Ketika Warren Buffett merasa mungkin dia nggak tahu nih ke depan 10 tahun lagi gimana ya, yang dia lakuin apa? Investasi udah menguntungkan ya dia nggak bias. Dia jual sebagian juga. I'm sure ya 90%, 99% pasti dia ada pemikiran bahwa salah ini ke depannya belum tentu sebagus 10 tahun terakhir. Makanya dia kurangin posisinya. Dan ini sedikit tamparan juga buat diri saya. Kadang kalau kita investasi tuh kita udah punya barang, modal di bawah, kita masuk cukup banyak, ketika udah naik kita pasti bias. Oh ini masih grow lagi nih, ini masih bagus lah ya, jelek-jelek dikit masih nggak apa-apa, ntar ke depannya makin bagus, mau launching iPhone 17 segala macam ya kan. Ya tapi kenyataannya sebagai investor, ingat invest in what you know. Kalau kita merasa we don't really know ya, kita harus sadar akan hal itu dan kalibrasi ulang. Betul. Itu yang membuat, baik lagi, poin nomor 1, Warren Buffett memandang saham itu sebagai bisnis. Dan kedua, dia hanya invest di bisnis yang dia kuasai. Kalau dia nggak kuasai seperti Microsoft, meskipun naik banyak, ya udah ikhlasin aja. There will be another opportunity. Nah, baru kita nyambung ke poin ketiga, yaitu apa? Be fearful when others are greedy. Atau bahasa yang sering kita gunakan adalah fat pitch. Nah, mungkin boleh ceritain nggak, Sam? Kenapa sih kita harus berani ketika orang lagi pada takut di pasar saham? Simpelnya gini lah. Kalau misalnya semua orang lagi takut, artinya semua orang lagi mau jual. Ya, artinya yang ngontrol siapa sekarang yang bisa kendaliin? Ya, it's the buyer. Ini gini. Ini simpel nih Pak prinsipnya. Ketika semua orang mau beli, ya kan? Harganya kan naik terus. Ya kan? Oke lah, kalau lu jualan, misalnya contoh lu toko Rolex deh, ya, ketika lu emang yang mau jual barang ya lu happy aja. Tapi ketika lu mau beli, lu happy nggak ketika harganya naik terus? Enggak.
Sebenarnya enggak. Harusnya enggak. Ya. Karena lu artinya apa? Ya kalau mahal. Ya udah mahal. Sebenarnya kan gitu. Lu pengennya kalau beli waktu murah. Kalau jual ya waktu mahal gitu. Ya ketika semua orang lagi FOMO beli dan lu ikut beli, ya sebenarnya ya lu lagi nggak getting a good deal. Harusnya seperti itu pola pikir simpelnya ya buat teman-teman. Ya. Kita dating memang kita tahu teknis segala macam, tapi ini prinsip besarnya aja. Dan ketika semua orang lagi mau jual, harganya kan turun terus tuh. Ya lu sebagai buyer ya lu bisa tampung di harga yang murah, dan di situ munculnya peluang. Ini contoh simpel. Awal tahun. Ingat gak teman-teman apa yang kejadian? Trading halt ya teman-teman. Trading halt, tapi kenapa? Trump. Arif, benar gak? Benar. Pada takut gak? Fearful gak semua? Takut semuanya. Pasti takut. Itu manusiawi banget. Tapi yang perlu kita ingat apa? Logiknya tadi. Kalau orang lagi fear, dan lu tahu ke depannya bahwa ini actually cuma temporary, ini ada peluang, nanti juga market akan lupa dan segala macam, ya you better buy. Simpelnya gitu. Dan itu yang saya lakukan ketika saya lihat itu. Saya kebetulan saya punya buku Donald Trump. Dulu ada buku Art of Deal. Oh ya, bagus itu. Gue cuman baca mungkin 10 halaman pertama. Yang isinya lu tau gak apa? Cuman Trump ngomong gini, gue nafas itu buat bikin deal. Itu satu. Terus yang bagian keduanya, dia cuma ceritain keseharian dia dari Senin sampai Jumat. Gue baca, gue tahu bahwa dari Senin itu telepon, ngobrol, nego. Emang dia suka nego. Gue tutup tuh buku. Dan gue bilang gue cerita ke lu juga kan, pokoknya ini time udah pasti cuma mau deal. Ini cara dia geretak. Kalau dia cuma geretaknya kecil, 5% tarif, 10% tarif, orang nggak takut. Tapi sekali dia geretak 50%, orang langsung panik satu dunia kan. Nah itu orang jadi fear. Nah di momen itu saya mikir dong, ini Trump kan cuma mau deal. Pasti ini ujung-ujungnya nanti deal dapat semua beres, ekonomi pasti membaik lagi lah. Nah di situ menurut saya, akhirnya saya memutuskan saya tidak jual. Ya dengan cash yang saya punya, ya saya beli lagi. Saya double down lagi. Dan in the end, ya kalau lihat hari ini udah lupa semua itu. Tarif yang awal dulu udah bye-bye. Gitu. Dan teman-teman harus ingat ya, kenapa kita sebagai investor harus berani, karena memang kenyataannya peluang terbesar itu datang ketika semua orang lagi takut. Betul. Even ya di tinggi sendiri atau even Warren Buffett ya, kita kembali ke Warren Buffett. Transaksi dia yang dilakukan secara besar atau masif itu pasti dilakukan ketika market crash. Ya kan? Ya. Gue bagi tips satu ya. Ini cara indikator tahu fear udah ini. Karena gini, mungkin orang tahu Jo. Oke, lu ketika fear lu harus beli. Tapi di momen apa? Karena satu udah pasti lu melawan perut lu sendiri. Pasti perasaan gak enak, tapi lu tetap harus lawan. Oke, kapan waktunya? Lu invest saham kan? Orang tua lu tahu lu invest saham? Tahu. Calon mertua lu tahu lu invest saham? Nah, mereka ngomong gak waktu awal tahun? Jo saham gimana? Tanya dulu nih. Betul. Kamu jual gak? Kayaknya better jual dulu deh. Betul. Ada. Itu timingnya beli. Nice benchmark nih. Itu timing beli. Kalau orang-orang udah yang tahu saham sedikit, atau mungkin yang bahkan nggak tahu saham, ya tiba-tiba nanya, Jun, saham lagi turun nih, jual dulu ya. Itu berarti benchmark itu ya. Benchmarknya. Karena logikanya ini simple banget teman-teman. Kalau orang yang sampai awam pun, misalnya contoh ada saham nih Jo, properti nih, orang yang nggak main saham pun, ya saya kenal ada beberapa yang sampai awalnya nggak main saham nih, tapi karena ada saham properti ini, mereka jadi masuk, sampai mereka bisa posting di IG. Be fearful when others are greedy. Kunci investasi adalah sabar. Terus yang diposting saham itu. Nah hati gue, wah hebat banget ya gitu. Hati gue kaget gitu. Nah di momen itu menurut saya itu udah waktunya lu out lah gitu. Ya karena udah biasanya udah ketahui tinggi itu. So one thing yang I like ya dengan 3 prinsip tadi. Tadi kan kita ngomongin sama ada bisnis, kemudian kita circle of competence ya, kita pahami bidang kita, beli yang udah di bidang kita, dan juga be fearful when others are greedy. Ya ibaratnya kalau orang takut ya kita harus beli gitu loh. Dan sebaliknya, yang saya suka dari 3 ini adalah proses yang bisa dilakuin oleh semua orang juga. Exactly. Dan ini proses yang tidak sulit. Ya apalagi kalau udah diajarin, tinggal latihan aja. Tapi yang paling penting adalah ini konsisten. Dan ini konsisten menghasilkan. Exactly. Itu menurut saya yang paling beautiful dari 3 ini. Bukan cuma teori aja gitu. Tapi ada hasilnya. Gitu. Dan inilah kan yang membuat kita awalnya subscribing jadi member Sam. Kita kan jadi member Iya, kita juga jadi member barengan. Akhirnya jadi luar. Karena memang basically untuk bisa berhasil di pasar modal ya kita perlu lakuin 3 step ini dengan cara konsisten. Dan speaking of which, kita ngomongin be greedy when others are fearful. 2025 ini Sam, banyak orang itu lagi pada fearful. Ya, perbankan
pada turun banyak lagi. Orang pada fear katanya ekonomi suram. Itu. Apakah ini sebenarnya kesempatan untuk kita menjadi greedy? Itu dia teman-teman, kalau mau tahu jawabannya itu bisa langsung join eksklusif today's workshop kita. Kita akan kupas lebih dalam kenapa kita rasa 2025 itu adalah kesempatan untuk kita bisa menjadi greedy di pasar modal. Dimana nggak cuma sektor perbankan, ada sektor-sektor lain yang mungkin orang belum banyak tahu itu sebenarnya lagi sangat underrated. Ya, dimana kita yakin ini bisa menjadi sektor potensial di tahun 2026 dan 2027 mendatang. So kalau teman-teman mau tahu lebih detail dan ikut mempraktekkan analisa barang ting, ya teman-teman bisa langsung klik link di description bawah untuk join eksklusif today's workshop kita. Karena workshop ini akan kita batasi hanya untuk 100 orang pertama saja. Dan workshop ini juga akan kita adain di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025 di Swiss Hotel Peak. Ya. So pasti teman-teman kalau mau tahu lebih dalam ya gimana cara kita bisa investasi dengan maksimal, ya investasi nyantai tapi return maksimal. Ya, itu langsung klik link di description aja. I guarantee you it will be your best two-day investing learning experience. So thank you teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat kalau teman-teman lagi mulai belajar investasi atau penasaran gimana investasinya bisa menjadi lebih konsisten. Ya, jangan lupa subscribe and I'll see you in the next chatting. Bye bye.